Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah seram malam ini datang dari seorang pria bernama Arman. Kisah ini terjadi begitu cepat dan tidak disadari oleh Arman. Sepulang dari bekerja, saat baru sampai di depan pintu rumah, Arman kedatangan temannya. Temannya mengajak Arman untuk pergi menonton acara dangdut di desa sebelah. Desa tersebut lumayan cukup jauh karena harus melewati bulaan sawah dan hutan akasia. Arman yang sangat letih menolak ajakan itu. Ia lebih memilih untuk istirahat karena tubuhnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Tubuhnya meminta jatah, namun hatinya sebenarnya ingin ikut juga. Dikarenakan Arman sudah mengatakan tidak, maka pergilah temannya dengan perasaan kecewa. Setelah mandi dan bebersih, Arman pun merebahkan dirinya sambil bermain HP. Namun matanya ketika itu menjadi gusar setelah menerima foto-foto dari beberapa temannya yang sudah lebih dulu berada di acara tersebut. Arman yang bimbang mulai ragu-ragu untuk istirahat. 1 jam pertarungan dengan batinnya antara berangkat atau tidak. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menonton acara itu. Ia pun segera mengganti pakaiannya. Setelah dirasa sudah siap, berangkatlah Arman menggunakan sepeda motornya. Di dalam perjalanan, Arman mendapatkan sebuah telepon. Saat itu ia berhenti dan mengangkat telepon itu. Terdengar suara yang sangat bising dari acara tersebut. Karena suara itu tidaklah jelas, Arman hanya mengirimkan pesan teks sebagai balasan. "Saya OTW," ujar Arman. Di dalam pesan teks, Arman pun melanjutkan lagi perjalanannya. Baru sekitar 1 kilometer ia melaju. Ia saat itu memasuki kawasan yang ditumbuhi pohon akasia sepanjang jalannya. Kanan dan kirinya hanya tampak pematang sawah di bawah remang-remang bulan. Sambil memikirkan keseruannya, Arman pun terhenti dengan sebuah kayu yang tiba-tiba melintang di jalan. "Ini siapa yang menaruh kayu seperti ini?" ujar Arman saat itu. Ia pun turun dan menyingkirkan kayu tersebut. Ketika ia akan turun dari motornya, ada seorang pejalan kaki yang seperti habis pulang dari sawah. Ia muncul dari sisi kiri Arman. "Maaf Den, itu kayu bapak," ujarnya. Iya pak, nggak apa-apa." Arman pun membantu bapak tersebut menyingkirkan kayu. Selesai menyingkirkan kayu tersebut, bapak itu pun bertanya, "Hendak kemana Den?" "Mau nonton dangdut pak." "Oh," ujarnya. "Bapak dari mana kok malam-malam bawa arit?" "Saya dari sawah Den," sambil tangannya menunjukkan bekal makan siangnya. "Oh gitu, ya udah saya lanjut ya Pak," ujar Arman dengan gelagat yang seperti takut akan ketinggalan acara tersebut. Saat menghidupkan motornya dan matanya menatap ke depan, jalan di depannya tiba-tiba sudah berbelok saja. Arman yang tidak lagi mengecek langsung mengikuti jalan tersebut. Mungkin sekitar 2 kilometer ia melaju. Ia akhirnya kebingungan sendiri. Desa Rejosari seharusnya sudah sampai dari tadi. Dan sampai saat ini bahkan suara keramaiannya pun belum terdengar. Arman pun menghentikan kendaraannya. Bulu kuduknya mulai merasa merinding. Dan matanya ketika itu seperti dimasuki binatang malam. Ia pun akhirnya mengucek matanya. Setelah dirasa sudah agak mendingan, ia menatap ke depan kembali. Betapa kagetnya ia sudah berada di sebuah jalan yang begitu ramai dilalui oleh orang. Hatinya merasa ini tidaklah masuk akal. Namun di sisi lain matanya memancarkan semarak ingin melepaskan penat dari semua pekerjaannya. Suara dari acara itu menggema di seluruh tempat itu. Tanpa memperhatikan kanan dan kirinya lagi, Arman pun menuju ke depan. Setelah memarkirkan motornya di dekat barisan kendaraan lainnya. Lalu berjalanlah ia sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya. Baru sebentar Arman berjoget, ia pun merogoh HP-nya. Ia segera menghubungi teman-temannya yang sudah berada duluan di sana. Namun telepon itu tak mau tersambung, seolah daerah di situ belum terverifikasi oleh provider. Sedangkan di layar HP-nya ketika itu menunjukkan no service. Arman pun menjadi bingung kenapa dengan handphonenya. Di dalam kebingungannya, Arman pun melihat ke sana kemari, berharap bisa menemukan teman-temannya dari posisinya saat itu. Karena saking ramainya orang di malam itu, Arman pun sibuk mencari teman-temannya sambil memegangi handphonenya. Cukup lama ia mencari, tiba-tiba ia melihat seseorang yang ia kenal. Saat menghampiri orang tersebut, ternyata orang itu terdapat keanehan di wajahnya. Wajahnya begitu pucat, sampai-sampai bibirnya ikut berwarna putih. Lalu orang tersebut berkata, "Seharusnya kamu tidak berada di sini." Lalu orang tersebut berbalik dan menghilang di balik keramaian. Arman pun dibuatnya semakin bingung. Saat ia mulai memperhatikan orang-orang dengan seksama di situ, ia pun akhirnya menemukan kejanggalan. Wajah setiap orang di sana sangatlah pucat. Bulu kuduk Arman semakin merinding.
dibarengi dengan mati lampu yang secara tiba-tiba. "Mati aku," ujar Arman sambil berjalan di sela-sela orang yang sibuk karena lampu mati. Namun lama-kelamaan sesak dari orang-orang tersebut semakin luas dan longgar. Ketika beberapa menit setelah itu, Arman pun merasa sepi. Riuh dari suara orang-orang itu tiba-tiba menghilang, digantikan dengan suara jangkrik dan suara hewan-hewan malam. Arman yang kebingungan di mana ia meletakkan motornya, remang-remang cahaya bulan mulai menerangi matanya. Ya ampun, ujar Arman berjalan dengan cepat. Saat dilihatnya, kanan dan kirinya adalah sebuah hutan. Kesana kemari ia mencari jalan keluar, namun tak kunjung ia temukan. Bahkan sekedar berharap dari handphonenya pun sudah tidak ada. Dalam bingungnya, Arman mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap. Namun percakapan itu hanyalah satu arah, seperti orang dengan kepribadian ganda yang berbicara. Arman pun mencari sumber suara itu. Kesana kemari matanya mencari, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Baru saja akan melangkah, suara itu semakin mengecil. Di saat itu pula sebuah daun jatuh tepat di depan matanya. Saat Arman melihat ke atas, "Ya Allah," ujar Arman sambil tangannya menggenggam erat handphonenya. Sedangkan kakinya tergelincir karena kaget sesosok makhluk dengan setelan serba putih melihatnya dari atas, di mana kepala dari makhluk itu dicondongkan ke bawah. Arman pun dengan cepat berdiri kembali dan berlari. Makhluk itu pun tak mau melepaskan Arman. Ia tertawa, di mana tawanya menggema di seluruh hutan itu. Sejauh Arman berlari selalu buntu dengan makhluk itu. Seakan ia mengetahui kemanapun Arman berlari. Dirasa cukup jauh ia berlari, nyatanya Arman hanya berputar-putar saja. Kadangkala dirinya menimbulkan ilusi-ilusi di depan matanya, seperti sebuah tebing dan jurang serta berbagai rintangan lainnya. Suatu ketika dirinya kelelahan dan bersandar di sebatang pokok kayu, ada seorang pria yang menepuknya. "Mas, jangan di sini, mending di sana," ucap pria itu, menunjukkan tempat yang layak untuk istirahat. Arman dengan matanya yang seakan belok dan kosong hanya mengeluarkan suara "Hah? Hah?" Di situ Arman melihat sebuah warung kopi dan makanan, seperti warung-warung di desa-desa. Berjalanlah Arman dengan lambat. Di saat itu dirinya kaget. "Lah, ini acara dangdutannya," ujarnya. Kenapa tadi ia tidak mendengarnya saat ia berlari? Semakin malam semakin ramailah tempat itu. Arman yang semakin bingung pun bertanya dengan penjual kopi itu. "Bu, itu acara apa?" "Itu acara dangdut," ujarnya. "Tadi saya juga nonton, tapi tempatnya tidak seperti ini," ujar Arman dengan wajah bingung seakan meminta penjelasan. "Salah lihat mungkin kamu, Dek," ujar ibu tersebut. Arman yang kebingungan pun dibuatkan kopi. "Minum dulu," ujarnya sambil suara dangdut itu mendayu-dayu di atas telinga Arman. Lalu Arman pun menyeruput kopi itu. Lalu ia pun protes, "Kok sepet sekali, Bu? Ini kopi apa?" "Itu kopi sepet," ujar ibu itu. "Sepet pahit, Bu," ujar Arman mengulang kembali. "Iya, itu sepet kelapa." Air kopi di depan mulutnya ia miringkan. Lalu tumpahlah kopi itu. Dalam genangan itu Arman melihat sesuatu yang tidaklah wajar. Ada beberapa belatung dan sedikit rambut di dalam kopi itu. Ibu penjual itu pun tertawa, dibarengi dengan semua orang di sana. Arman yang tiba-tiba mual pun menjauh dari tempat tersebut. Sekitar 4-5 meter ia pun menoleh kembali. Orang-orang di sana telah lenyap, begitu pula dengan acara dangdut di seberang. Arman terus meludahkan kopi itu, dirinya seperti dipermainkan oleh lelembut di sana. Namun ia tak punya cukup keberanian untuk melawannya. Mengingat dirinya tak banyak hafal akan doa-doa ataupun dirinya bukanlah orang yang baik. Di saat itulah kaki Arman tersandung oleh sesuatu. Arman pun menengok ke bawah. Di situ Arman langsung spot jantung. Kenapa tidak? Bagaimana ceritanya jika ia bisa tersandung dengan sebuah kepala yang bisa tersenyum? Senyum dari makhluk itu bukanlah senyum yang indah. Wajah pucat serta dipenuhi sayatan. Rambut di kepalanya seperti ditumbuhi koreng dan luka. Arman pun berlari tunggang langgang dibuatnya. Malam itu malam yang sial bagi Arman. Bajunya menjadi kotor dan tubuhnya dipenuhi luka akibat terjatuh dan tersandung akibat malam hari. Arman yang buntu hanya bisa pasrah saja, di mana lelembut dengan berbagai rupa selalu menyambanginya dari berbagai arah. Dalam lelahnya Arman dikagetkan dengan sebuah makhluk yang tinggi namun tubuhnya sangatlah kurus. Makhluk itu sama seperti pohon dalam kegelapan. Giginya yang tajam bak gergaji sedang mengunyah sesuatu. Namun ia tak memperdulikan Arman. Ia hanya lewat di depan Arman. Jantung Arman berdetak kencang ketika makhluk itu melewatinya. Namun ia sudah tak bisa berlari. Arman melihat jika sendalnya telah putus saat itu. Lalu kakinya mengeluarkan darah.
ada beberapa cabang pohon tua dan tunggul yang mengoyakkan kakinya. Dengan tertati-tati ia berdiri, makhluk yang pertama tadi menemukannya kembali. Di situ makhluk itu mengeluarkan taringnya sambil kepalanya terus bergerak-gerak. Perlahan ia turun di depan Arman yang tak bisa berlari lagi. Wajah makhluk itu merah seperti daging yang masak, matanya gelap bak anggur yang matang, yang membuat Arman bergidik ingin muntah sekaligus ngeri saat jeroannya terlihat, dan perut makhluk itu menganga sebesar paha orang dewasa. Rambut makhluk itu kasar dan tebal, rambutnya megar dan mengembang. Yang paling membuat Arman takut saat makhluk itu mengeluarkan tangannya. Kukunya sangatlah panjang. Kuku makhluk itu perlahan menempel di wajah Arman. Hanya dengan menempel saja itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kulit Arman terkoyak. Kukunya tebal seperti sudah menahun. Makhluk itu seperti melihat Arman adalah seorang bayi. Ia seperti menunjukkan gelagat sedang bermain dengan bayinya. Dengan menutup mata dan menempelkan tangannya, lalu membuka tangannya dan sedikit memberi kejutan dari ekspresi wajahnya. Ia sama sekali tak terlihat lucu atau bahkan menarik. Itu adalah momen paling creepy jika makhluk gaib melakukan hal seperti itu. Arman dengan sisa-sisa tenaganya berlari dan menjauh. Tak dirasanya lagi luka di kakinya. Ia berlari tak beralaskan kaki. Ranting dan tunggul ia terabas demi mencari jalan keluar. Sambil tangannya terus menggenggam handphonenya. Saat tiba di tanah lapang, Arman melihat handphonenya sudah hancur. Lalu tak lama setelah itu makhluk itu terlihat melayang di udara. Ia berdiri di salah satu dahan pohon sambil menggendong sesuatu. Mungkin itu mainannya atau itu orang yang telah ditangkapnya. Saat ia mulai perlahan turun, namun ia tak dapat menyentuh bumi. Sekitar sejengkal dari tanah, ia mengambang mendekati Arman. Namun Arman terus saja mundur. Dengan cahaya bulan, mata Arman dapat melihat dengan jelas. Sosok itu menimang sesuatu seperti bayi, namun itu berwarna hitam pekat dan tidaklah bergerak. Makhluk itu mungkin saja iblis, jin atau setan atau apalah. Namun ia tentunya adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa juga. Karena Arman terus mundur, ia pun menginjak sesuatu di tanah. Tanah tersebut sangatlah lembut dan rumputnya pun ikut tenggelam saat kaki Arman terperosok di sana. Saat akan mengangkat kakinya, tubuh Arman ikut terperosok. Lalu makhluk itu pun menghilang. Lalu datanglah seorang bapak-bapak dengan membawa arit mendekati Arman. Dikarenakan Arman terus berteriak minta tolong. Bapak itu sama sekali tak menolong Arman. Arman yang kebingungan lantas bertanya, "Bapak yang tadi habis maghrib kan?" "Iya," ujarnya tersenyum. "Bapak belum pulang juga?" "Sudah, ini rumah Bapak," ucapnya. "Kalau gitu tolongin saya, Pak." "Bapak nggak bisa," ujarnya. Sambil tersenyum bapak tersebut berjalan memasuki hutan dan menghilang. Arman pun berada di lubang tersebut hingga matahari menjelang pagi. Di saat pagi-pagi sekali saat Arman terbangun, ia mendapati dirinya di pinggir hutan akasia. Namun di sisi lain, di sisi yang sangat jauh dari jalan raya. Beberapa meter lagi dari posisi Arman adalah sebuah aliran sungai atau kali. Dengan rasa nyeri yang sangat perih, Arman pun merangkak-rangkak naik dengan menyeret tubuhnya. Akhirnya ia pun berhasil. Lalu saat memperhatikan dengan fokus, Arman pun mencurigai itu adalah sebuah kuburan. Tak beberapa lama dirinya melihat orang yang tengah lewat. Ia meneriaki seseorang yang sedang lewat di atas jembatan di atas kali itu. Saat orang itu turun dan menghampiri Arman, Arman pun menunjuk sebuah lubang. Lalu disusullah dengan orang yang lain, yang turut turun saat orang yang pertama Arman panggil menemukan sebuah kain. Dan ia meneriaki orang-orang yang tengah lewat di atas. Dan ternyata ditemukanlah seorang wanita yang dikubur di sana berikut dengan baju dan barang-barangnya, di mana wanita tersebut dalam keadaan hamil. Lalu Arman pun dimintai keterangan. Ia menjelaskan kepada masyarakat dan pihak yang berwajib. Lepas 2 hari setelah kejadian itu, Arman melihat wanita itu lagi. Saat ia dalam perjalanan pulang bekerja. Sebelumnya motor Arman ditemukan oleh masyarakat di ujung kulon hutan akasia itu. Dalam penglihatan Arman saat itu, makhluk itu tak lagi menyeramkan. Ia tampak tersenyum seakan-akan berterima kasih. Arman hanya cuek saja. Ia takut jika hal itu terulang kembali. Justru dengan kejadian tersebut Arman menjadi olo-oloan, hanya sebagai candaan untuk teman-temannya di desanya.